Ikhwata iman, ikhwan filah, jamaah sholat subuh, silaturahim dan tolabul ilmi Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-9 di bulan Muharram, Allah masih memberi kesempatan kepada kita dengan memanjangkan umur kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini. Di antaranya adalah dengan mensucikan bulan Muharram. Kalau bulan Zulhijjah itu disebut sebagai Syahrut Talbiyah dan Syahrut Tadwihiyah, bulan memenuhi panggilan Allah dengan menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, dan juga adalah bulan untuk menunaikan ibadah kurban. Sedangkan bulan Muharram adalah bulan yang wajib kita sucikan, karena yang namanya haram itu memiliki dua makna. Yang pertama, haram. Di bulan Muharram haram berperang, karena termasuk kabir, dosa besar. Di bulan Muharram juga kita wajib mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan ibadah dan amal soleh. Di antaranya adalah saum tanggal 9 dan saum tanggal 10 Muharram. Karena ternyata saum itu memiliki keutamaan untuk meningkatkan ketakwaan. Surat Al-Baqarah itu 183 yang selalu dibaca di bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan saum insyaallah ketakwaan kita akan meningkat. Dan karena saum itu termasuk ibadah, maka dengan ibadah juga bisa meningkatkan ketakwaan. Surat Al-Baqarah itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi manusia itu adalah hamba Allah. Manusia itu adalah ciptaan Allah. Karena hamba Allah, karena ciptaan Allah, maka manusia wajib ibadah kepada Allah. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Pertama, karena orang yang bertakwa itu tidak hanya dekat dengan Allah, tapi selalu bersama Allah. Bayangkan, dekat saja sudah luar biasa, apalagi bersama Allah. Oleh karena itu ketika menjelaskan tentang bulan suci yang ada 4 itu, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah berpesan kepada kita, wa'lamu, ketahui oleh kalian, innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 3 cara supaya kita bersama dengan Allah. Yang pertama, tinggalkan kemaksiatan. Semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin jauh dari Allah. Makanya fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan suci kalian jangan berbuat dolim kepada diri kalian. Artinya berlaku maksiat, berbuat dosa. Karena itu bisa menjauhkan diri kita dari Allah.
Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari malaikat. Kalau kita jauh dari Allah, dekat dengan setan. Setan tidak mau ya, Nabi Adam dan anak cucunya kembali ke surga, return to Eden. Ya. Kalau setan masuk nerakanya itu gara-gara kufur, gara-gara penyakit hati. Pertama tidak mau melaksanakan perintah Allah, membangkang itu. Yang kedua wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin. Itulah yang menyebabkan kufur. Oleh karena itu tidak akan masuk neraka, kata Rasul, siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji sawi. Apalagi imannya berat banget. Tapi dalam waktu yang sama tidak akan masuk surga. Siapa saja yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Bahaya kalau tidak masuk surga. Rugi kalau tidak masuk surga. Dan celaka kalau masuk neraka. Oleh karena itu pertama jaga iman supaya tidak masuk neraka. Yang kedua jaga hati, jangan ada kesombongan. Kita dilatih ruku dan sujud. Ruku merendahkan hati, sujud merendahkan diri, dan itu hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dekat dengan Allah. Bahkan agar bersama dengan Allah. Laksanakan saum, laksanakan ibadah-ibadah selain saum. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena ternyata surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Allah menggunakan dua kalimat ketika berbicara tentang surga. Yang pertama, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kalian harus bersegera secepat mungkin, nggak boleh telat. Apalagi sampai tidak dapat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah supaya aman dari neraka. Dan surga itu rahmat Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi harus cepat itu untuk mendapatkan surga itu. Yang kedua, sabiku, dengan cara berlomba-lomba, bukan hanya cepat tapi harus jadi juara. Bukan hanya cepat tapi harus berlomba jadi orang nomor 1. Itu menggunakan dua kata. Pertama sari'u, harus cepat. Yang kedua sabiku, harus berlomba. Jadi kalau kita melihat orang kaya, kemudian kita iri, nggak boleh itu. Bagaimana supaya kita tidak iri ketika melihat orang kaya? Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah gitu. Orang yang lebih miskin dari kita. Ketika kita melihat orang yang tampan, orang yang cantik, itu bisa iri. Supaya tidak iri, supaya kita bersyukur, lihat orang yang lebih jelek dari kita. Karena ternyata kecantikan, ketampanan itu tidak lama itu. Ada yang lama, ada yang kekal dan abadi. Apa? Akhlak yang mulia, kebaikan, dan itu diajarkan lewat ketika kita bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Ya. Kalau rupa paling berapa tahun ya? Saya aja dulu, kata istri saya, cakep itu, makanya mau sama saya. Tapi kalau sekarang
Ya, coba umur di atas 60 tahun apalagi 70 tahun. Kalau rupa itu cuman sebentar itu. Tapi kalau akhlak sampai surga. Bahkan ketika Rasul ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Kata Rasul, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu pertama takwa Allah. Takwa kepada Allah tuh. Tanpa takwa kepada Allah kita tidak mungkin masuk surga. Yang kedua, husnul khuluq. Husnul khuluq, baik budi pekerti, berakhlak mulia itu. Berakhlak mulia. Kemudian ketika Rasul ditanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, sama jawabannya dua. Kalau tadi kan takwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan baik budi pekerti, berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Tapi ketika ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, jawabnya juga dua. Apa? Pertama adalah alfamu, mulut itu. Dan yang kedua adalah wal farju, kemaluan. Jadi yang banyak menghuni neraka itu yang tidak bisa menjaga mulut dan tidak bisa menjaga kemaluan. Sedangkan orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Bahkan ketika seorang wanita waktu di dunianya dia punya suami lebih dari satu, ya, cerai menikah lagi, suaminya mati menikah lagi, sampai suaminya itu banyak. Qadarullah, wanita itu oleh Allah dimasukkan ke surga dan suaminya juga dan mantan-mantan suaminya semuanya dimasukkan ke surga. Dan itu ditanyakan kepada Rasul. Kata Rasul, wanita itu akan disuruh milih oleh Allah. Milih semua mantan suaminya termasuk suaminya yang terakhir. Disuruh milih itu. Dan pilihan jatuh kepada suami yang paling baik akhlaknya. Tidak mungkin orang itu baik akhlaknya kalau tidak ngerti agama. Tidak mungkin orang itu baik akhlaknya kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang bertakwa takut kepada murka Allah. Orang yang bertakwa takut kepada laknat Allah. Orang yang bertakwa takut kepada azab Allah. Orang yang bertakwa takut kepada neraka Allah. Dia selalu punya akal yang cerdas. Berusaha untuk menjadi orang yang intelek. Dan itu dalam Al-Quran disebut ulul albab. Orang yang punya hati nurani. Orang yang hatinya betul-betul disyukuri, difungsikan dengan sebaik-baiknya. Kesehariannya dia hanya melakukan dua hal. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tenang, aman dari azab Allah. Yang kedua selalu memikirkan ciptaan Allah. Sehingga hasilnya dia akan bersyukur kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semua makhluk yang telah Engkau ciptakan tidak ada yang tidak bermanfaat. Bermanfaat semuanya. Di Jawa di mana ya? Septic tank itu bisa menggantikan gas LPG itu, ya. Septic tank itu, ya. Isinya kotoran manusia, tapi ternyata betul bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berhati nurani, bagi kaum intelektual yang selalu berzikir kepada Allah dan memikirkan ciptaan Allah, dia akan menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini diucapkan setiap bangun malam sebelum sholat tahajud itu dengan membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Di dalamnya ada pernyataan orang yang cerdas. Ini doa orang yang cerdas. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang telah Engkau ciptakan semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia.
Kemudian subhanaka. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, memikirkan ciptaan Allah, dia akan kagum terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Betul-betul bagus, sempurna dan lain sebagainya. Maha suci Engkau. Ini mengungkapkan betapa ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat dalam. Ilmu Allah itu sangat banyak. Dan karya cipta Allah itu subhanallah. Mengagumkan itu. Ya. Jadi kagum itu orang cerdas itu kagum dengan karya cipta Allah, mengucapkan subhanallah. Ya. Itu ungkapan kekaguman terhadap karya cipta Allah. Tapi dia juga takut kepada Allah. Makanya fakina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka oleh karena itu ya Allah, jaga kami, jauhkan kami, selamatkan kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, sesungguhnya siapa saja yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Sejatinya Engkau telah menghinakan dia. Orang yang bertakwa dimasukkan ke surga, dimuliakan oleh Allah SWT. Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Sebab nanti bukan hanya di dunia, di surga juga akan dimuliakan Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah pentingnya di bulan suci ini, ya, harus kita mensucikan bulan ini dengan ibadah dan amal soleh. Kemudian menjauhi kemaksiatan, kezaliman, dan juga tidak boleh membiarkan kesyirikan. Tidak boleh membiarkan kesyirikan. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kalian harus perangi orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ini menjelaskan tidak boleh membiarkan kesyirikan dan tidak boleh diam ketika diperangi oleh orang syirik. Kalau dulu memeranginya lewat apa? Memeranginya lewat perang fisik. Pakai panah, pakai tombak, pakai manjanik, ya. Pakai pedang. Kalau sekarang memeranginya lewat peradaban, lewat kebudayaan, ya. Lewat hiburan, lewat pakaian, ya. Itu lewat pakaian, lewat hiburan, lewat makanan, ya. Lewat makanan. Ya. Kemudian lewat laut, lewat pantai. Ya. Jadi kalau di darat, ya, itu menutup aurat rapat-rapat. Tapi kalau di pantai buka aurat lebar-lebar. Ya, gitu. Ya. Jadi lewat pakaian, coba lihat itu. Ya. Lewat hiburan, ya. Lewat nyanyian, lewat musik. Kalau lagu-lagu dulu, kalau kita simak syairnya, isinya nasihat itu. Kalau lagu sekarang nggak ada nasihatnya kayaknya ya, nggak ada itu nasihatnya. Ya, betul kan lagu sekarang itu. Ya. Kenapa? Karena sengaja dibuat oleh orang non-Muslim agar umat Islam itu kalau tidak murtad jauh dari agamanya, jauh dari agamanya. Ya. Jadi tadi iblis tidak bisa kembali ke surga, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, diturunkan ke dunia tempat yang lebih rendah dan lebih hina. Gara-gara apa? Gara-gara aba wastakbara wa kana mina kafirin.
gara-gara kufur, membangkang dan sombong. Dan kata Allah, di sorga itu tidak pantas buat kamu karena kamu memiliki sifat sombong itu. Sedangkan Adam dan istrinya diusir dari sorga gara-gara apa? Gara-gara perut itu. Gara-gara perut. Kalau iblis gara-gara hati, sombong, membangkang. Tapi kalau Adam dan istrinya gara-gara perut. Di sorga itu banyak makanan. Makan apa saja silahkan. Pohon banyak. Ya. Jadi di sorga itu teduh, subur dan makmur. Ya. Jadi urusan perut oleh Allah dijamin tinggal di sorga itu. Nggak usah kerja itu. Ya. Nggak usah nyari nafkah di sorga itu. Allah cuma pesan satu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal dzalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Pohon yang lain silakan. Ya. Pohon ini jangankan dimakan buahnya, didekati saja nggak boleh. Sebab kalau kamu dekat, apalagi makan buahnya, fatakuna minal dzalimin. Ya, kalian berdua akan menjadi orang zalim. Kalau iblis kafir, ya. Kalau Adam dan istrinya zalim. Di mana bedanya? Bedanya kalau iblis fafasaqo an amri robbi, dia melanggar perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan Adam diusir dari sorga, dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi, tempat yang hina dan rendah itu, fafasaqo an nahyi robbi, dia melanggar larangan Allah. Ya. Cuman iblis tidak ada harapan untuk return to Eden, kembali ke sorga yang terbaik, kembali ke sorga yang tertinggi, Jannatu Aden, tempat dulu Adam dan istrinya tinggal. Nggak bisa, karena dia sombong. Orang sombong nggak bisa masuk sorga. Sedangkan Adam itu ada peluang untuk return to Eden, kembali ke sorga yang terbaik dan tertinggi, yaitu Eden, Jannatu Aden. Apa syaratnya? Syaratnya cuman satu, syaratnya tuh nggak banyak. Kita mau balik ke sorga nggak? Kalau ke sorga berarti dari bumi naik ke atas. Ya. Tapi kalau ke neraka dari bumi turun ke bawah. Jadi neraka itu lebih rendah, lebih hina daripada bumi. Tapi sorga lebih tinggi, lebih mulia daripada dunia. Jadi jangan sampai seperti iblis. Sudah tinggal di bumi ini, diturunkan lagi ke tempat yang hina dan rendah. Sedangkan kalau kita mengikuti petunjuk Allah, syaratnya cuma satu, ikuti petunjuk Allah, maka akan dinaikkan oleh Allah ke tempat yang paling tinggi dan mulia, namanya sorga. Di sorga itu tidak ada rasa takut. Di sorga itu tidak ada rasa sedih. Di sorga itu tidak ada ya yang namanya ya, cita-cita, keinginan, kebutuhan yang tidak dipenuhi. Di sorga itu insya Allah selamat. Makanya pesan Allah kepada Nabi Adam dan istrinya setelah sampai di bumi, setelah tinggal di dunia ini, ya, dua pesannya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut, tidak ada tidak akan ada rasa sedih. Aman dan bahagia itu di surga itu. Ya, tempat yang paling aman, tempat yang paling bahagia ya di surga itu. Di surga. Pesan kedua, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kalian petunjuk aku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, tidak akan sesat. Ya.
Jadi akan sampai ke surga, nggak bakal nyemplung ke neraka itu. Alam mahsyar itu luas, tidak ada tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Kalau di sini kan ke Islamik, ke Rorotan, kemana tuh? Ya. Ke Bekasi, Jati Asih, ke Bandung dan sebagainya. Ya, Cirebon, Cikampek, itu ada tuh. Ya. Di seluruh jalan itu pasti ada petunjuk. Di alam mahsyar nggak ada. Tanpa petunjuk Allah, sesat itu nggak bakal nyampe. Fala yadhillu, tidak akan sesat kalau mengikuti petunjuk Allah. Kemudian wala yashqa, tidak akan celaka. Ya. Sebab nanti manusia itu ketika divonis oleh Allah itu menjadi dua golongan. Ya. Dua golongan tuh. Yang pertama namanya as-sa'id, golongan yang bahagia. Yang kedua asyaqi, golongan yang celaka. As-sa'id fil jannah. Ya. Orang yang bahagia itu ditempatkannya di surga. Ya. Kemudian asyaqi, orang yang celaka, itu ditempatkannya di neraka itu, di neraka. Ya. Makanya Rasul menjelaskan orang yang bahagia dan benar-benar bahagia, full bahagia, bahagianya itu optimal dan maksimal, adalah tulul umri fi taatillah, panjang umur tapi digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pasti bahagia dan bahagianya itu full. Ya, itu. Kemudian di antara tanda kebahagiaan, di antara faktor yang menyebabkan bahagia itu, pertama adalah istri yang saleh. Ya. Istri yang menyejukkan mata, menyenangkan hati. Dilihat menarik, tapi ketika diperintah dia taat. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga hartanya. Sebab ada istri yang ditinggal suami, pas pulang suami, banyak orang yang lagi utang. Ya, padahal dikasih uang belanja itu, tapi utangnya seabrek-abrek, bikin pusing itu suami. Padahal istri yang saleh itu menyenangkan hati, menyejukkan mata. Dan itu kita mohon kepada Allah. Sebab kalau tidak kita mohon gak bakal dikasih itu. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang kita minta kepada Allah. Setiap saat, terutama ketika sujud terakhir. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, keturunan kami, anak cucu kami yang menyenangkan hati, menyejukkan mata, dan jadikanlah kami imam orang yang bertakwa. Ya. Jadi setiap kita itu imam, ya, pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai pemimpin rumah tangga. Jadikan anak kita, istri kita sebagai orang yang bertakwa supaya mimpinnya gampang. Ya. Kalau yang kita pimpin adalah orang-orang yang gemar berbuat dosa dan senang bermusuhan, ya siapapun pemimpinnya nggak bakal bisa ya. Makanya minta dijadikan sebagai imam orang yang bertakwa. Itu ya. Itu kita mohonkan kepada Allah. Dan itu ciri ibadur rahman. Ini doa hamba-hamba Allah, ya, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu? Jodoh yang saleh, keturunan yang saleh, pemimpin yang saleh. Pemimpin yang saleh itu pemimpin yang rakyatnya saleh juga. Ya. Rakyat yang saleh itu disebut al-muttaqin, orang yang bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Ya.
Tapi kemudian selepas tahajud kita juga minta kepada Allah. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, keluarkan aku ya dari tempat keluar yang baik, dan jadikan untukku sultan. Sultan itu penguasa, pemimpin, presiden, raja, menteri sampai RT. Nasiro yang menolong. Yang menolong berarti yang saleh, yang adil, yang takwa itu, yang tidak berbuat zalim. Dan itu kalau kita tidak minta nggak bakal dikasih itu. Anak itu tidak diminta dikasih. Istri, suami, jodoh tidak diminta dikasih. Pemimpin tidak diminta dikasih. Tapi jodoh yang saleh, suami yang saleh, istri yang saleh, anak yang saleh, cucu yang saleh, keturunan yang saleh, pemimpin yang saleh tidak akan dikasih kalau tidak minta. Ya. Jadi 3 hal itu yang kita butuhkan di dunia ini. Pertama, apa? Pasangan hidup yang saleh, yang bikin bahagia tuh. Yang kedua, keturunan yang saleh, anak cucu yang saleh. Dan yang ketiga, pemimpin yang saleh. Kemudian yang bikin bahagia itu yang kedua apa? Tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh itu tetangga yang kalau kita punya kebaikan, kita punya kelebihan, itu disebarkan kepada tetangga yang lainnya. Sehingga tetangga yang lain tahu bahwa kita itu punya kelebihan ini. Kita punya keterampilan ini, ya. Kita suka berbuat baik, disampaikan, tahu itu. Jadi kebaikan kita diketahui oleh orang itu lewat tetangga kita. Sementara kekurangan kita, aib kita, celak kita, aurat kita itu ditutup. Jadi orang lain tidak tahu itu lewat tetangga kita. Itu tetangga yang saleh. Ya. Makanya kalau kita mau berinfak, ya, tetangga yang saleh itu termasuk dari mustahik yang harus kita kasih. Kemudian apa lagi? Ya, untuk bahagia itu. Untuk bahagia itu adalah rumah yang luas. Rumah yang luas. Ya. Rumah yang luas itu berarti ya, ada tempat tidurnya, ada dapurnya, ada kamar tamunya, ya, ada kamar mandinya, ada tamannya, ada kebunnya, ada sawahnya, ada sungainya. Itu ada orang kaya itu di YouTube. Ya. Itu cuma 4 orang itu, anak 2, istri 1, dia 1, 4 orang. Tapi pembantunya 60 orang itu. Rumahnya 6 tingkat, rumahnya 6 tingkat, ya. Tapi cuma 4 orang. Ada pom bensin, ada tempat helikopter, apa? Komplit semuanya ada itu. Ya, itu. Rumah yang luas. Di zaman apa itu? Umar bin Abdul Aziz. Rumah yang paling mewah, bangunan yang paling mewah itu rumah Allah. Tapi rumah yang paling luas adalah rumah Abdurrahman. Apa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena di dalamnya banyak anak yatim itu. Banyak anak yatim. Sehingga rumahnya luas banget. Ya. Insya Allah. Kalau rumah kita luas, tapi di dalamnya banyak anak yatim, kita akan ditempatkan di sorga dekat Rasulullah. Jaraknya segini katanya, ya, jaraknya segini. Saking apa tuh? Saking dekatnya. Tapi kalau kita punya rumah luas, di dalamnya tidak ada anak yatim, bahkan ada anak yatim tapi dieksploitasi hanya untuk kesenangan dia, mengumpulkan kekayaan buat dia. Anak yatimnya terlantar. Dia termasuk orang yang mendustakan agama itu.
Orang yang tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, di samping rumah yang luas, tempat tinggal yang luas, al-markabul hani, ya, kendaraan yang nyaman itu, kendaraan yang nyaman. Ya. Gitu. Kendaraan yang nyaman itu sepeda, motor, mobil atau pesawat yang nyaman. Ya. Itu faktor yang bikin bahagia. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu ada dalam rahmat Allah dan karunia Allah. Karena ternyata kalau tidak ada karunia Allah, rahmatullah, tidak ada karunia Allah, fadlullah, dan tidak ada kasih sayang Allah, rahmatullah, maka manusia tidak akan bahagia. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, manusia bisa bahagia. Dan bahagia itu kata Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Sekarang kita lagi ngumpulin apa ya? Supaya kita bahagia lagi ngumpulin apa tuh? Ya, ngumpulin kontrakan mungkin ya. Ngumpulin apa lagi tuh? Ngumpulin banyak itu yang kita kumpulkan. Tapi ada yang lebih baik daripada semua itu. Apa itu? Bahagia. Ya. Makanya ya, ditegaskan, kalau kita ingin bahagia, ingin aman, ingin sukses, ingin apa lagi? Ingin selamat, kuncinya ikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu 30 juz, 114 surat, namanya Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasul, ya, kemudian dicontohkan oleh Rasul, ya, dan didakwahkan oleh Rasul tuh, dan dibela oleh Rasul sampai titik darah penghabisan lewat jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam.